Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Bu Larang Ariyanti. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita ikuti pelajaran lagi matematika. Asik belajar matematika. Pada kesempatan ini anak-anak Bu Guru akan menyampaikan tentang materi kelas 9 semester 1 masih, yaitu fungsi kuadrat part 3. Kalau kemarin kita bahas part 2, fungsi kuadrat part 2, yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk part 3 ini Bu Larang akan membahas persamaan grafik fungsi kuadrat. Penasaran? Ayo kita ikuti pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Larang Ariyanti. Di sini Bu Larang akan menyampaikan materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang fungsi kuadrat masih anak-anak ya. Untuk kesempatan ini Bu Guru beri nama fungsi kuadrat part 3. Kalau part 2 kemarin kita membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Untuk part 3 ini Bu Larang akan membahas tentang cara menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana untuk cara-cara menentukan persamaan fungsi kuadrat? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 buah titik. Contoh, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,0, 1,8, dan 2,6. Kita jawab, misal persamaan grafiknya adalah Y sama dengan AI kuadrat plus BI plus C. Maka grafik melalui titik min 1,0 kita dapatkan, jadi di sini ya, ini X-nya negatif 1 dan Y-nya adalah 0. Jadi kita masukkan ya, kita potong jadi A kurung buka, karena ini X-nya negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 ditambah C ya, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan A min B plus C ya. Itu adalah grafik melalui titik 1,0. Sekarang grafik melalui titik 1,8 berarti X-nya diganti 1, Y-nya diganti 8. Kita dapatkan ya, 8 sama dengan A dikali 1 kuadrat plus B kali 1 ditambah C, sehingga kita dapatkan 8 sama dengan A plus B plus C. Kita beri nama persamaan 2 ini ya. Berikutnya grafik melalui titik 2,6. Maka X-nya diganti 2, Y-nya diganti 6, sehingga kita peroleh 6 sama dengan A dalam kurung 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C. Tahu 6 sama dengan 4A plus 2B plus C sama ini merupakan persamaan 3, sehingga kita peroleh 3 persamaan. Persamaan pertama adalah 0 sama dengan A min B plus C. Persamaan kedua adalah 8 sama dengan A plus B plus C. Persamaan ketiga adalah 6 sama dengan 4A plus 2B plus C. Nah, di sini dari persamaan 1, 2, 3 kita menentukan nilai A, B, dan C dengan cara eliminasi ya. Berarti ini adalah persamaan linier ya. Karena ada 3 persamaan, nanti persamaan 1, 2, lalu persamaan 2,
3 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 buah titik? Persamaannya adalah kita masukkan, atau persamaan umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BY plus C. Jadi nanti A, B, C-nya kita ketemu, maka menjadi bentuk persamaan seperti ini. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X. Misalkan titik potong P,0 dan Q,0. Karena titik potongnya P,0 dan Q,0, maka ini harus memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BY plus C, sehingga kita masukkan Y-nya 0 ya, berarti 0 sama dengan AP kuadrat plus BB plus C, dan 0 sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Nah, kedua persamaan ini kita kurangkan, maka kita peroleh 0 sama dengan A dalam kurung P kuadrat min Q kuadrat ditambah B dalam kurung P min Q. Nah, ini yang A dalam kurung P kuadrat min Q kuadrat kita pindah ruas, ini menjadi negatif karena pindah ruas, sehingga kita peroleh B dalam kurung P min Q sama dengan negatif A dalam kurung P kuadrat min Q kuadrat. Nah, di sini seperti materi kelas 8 dulu, ini adalah selisih 2 kuadrat. P kuadrat min Q kuadrat dapat kita faktorkan menjadi P plus Q dikali P min Q. Ya, sehingga kita peroleh B sama dengan min A dalam kurung P plus Q dikali P min Q dibagi P min Q. Ya, P min Q kita coret-coret sehingga kita peroleh B sama dengan min A dalam kurung P plus Q. Nah, B sama dengan min A dalam kurung P plus Q kita substitusikan ke AP kuadrat plus BB plus C. Jadi yang berbunyi B kita ganti dengan min A dalam kurung P plus Q. Sehingga kita dapatkan ya, AP kuadrat ini tetap, B-nya kita ganti ini menjadi min A dalam kurung P plus QP ya, karena di sini ada P sih, plus C sama dengan 0, sehingga kita dapatkan AP kuadrat ini tetap, ini dikalikan, plus kali min adalah min, A kali P adalah AP, dikali P lagi berarti AP kuadrat, min A kali Q kali P berarti min A QP ya, atau min PQA plus C sama dengan 0. Nah, AP kuadrat dikurangi AP kuadrat habis, maka tinggal C sama dengan PQA ya, atau AQP ya, sama. Nah, karena C sama dengan PQA, untuk B sama dengan min A dalam kurung P plus Q dan C adalah PQA, maka kita dapatkan Y sama dengan AX kuadrat plus BI plus C, maka kita menjadi Y sama dengan AX kuadrat, B-nya kita ganti dengan A, min A dalam kurung P plus Q, sedangkan C-nya kita ganti dengan PQA. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan A dalam kurung I kuadrat min kurung buka P plus QX plus PQ, atau Y sama dengan A dalam kurung X min P dikali X min Q. Jadi untuk
persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X, kita peroleh Y sama dengan A dalam kurung X min P kali X min Q ya. Itu untuk persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di P, 0 dan Q, 0. Itu rumusnya adalah Y sama dengan A kurung buka X min P dikali X min Q. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di 5,0 dan 1,0 serta melalui titik negatif 3, negatif 8. Jawabnya adalah ini. Grafik memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min 5 ya, karena X-nya adalah negatif 5 dikali X min 1. Sehingga kita peroleh Y sama dengan A dalam kurung X plus 5 dikali X min 1. Ini yang melalui titik negatif 5,0 dan 1,0. Grafik melalui titik 3 min 3, min 8 berarti ini X-nya diganti min 3 dan Y-nya diganti min 8. Berarti min 8 sama dengan A kurung buka min 3 plus 5 dikali min 3 min 1. Sehingga min 8 sama dengan min 8A. Sehingga A adalah min 8 dibagi min 8A sama dengan 1. Maka A sama dengan 1 kita substitusikan kepada A dalam kurung X plus 5 kali X min 1. Sehingga kita peroleh Y sama dengan hanya diganti 1 ya anak-anak ya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Dari mana? Adalah ini kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. X kali min 1 adalah min 1X. 5 kali X adalah 5X. Min 1X plus 5X berarti 4X. Lalu plus 5 kali min 1 adalah min 5. Karena A-nya tadi sudah diganti dengan 1. Yang ketiga, dalam menentukan fungsi kuadrat, jika koordinat titik puncak grafik fungsi itu diketahui ya. Itu rumusnya. Koordinat titik tertinggi atau terendah ya, minimum atau maksimum, koordinat titik puncak dari AX kuadrat plus BX plus C adalah dengan melihat kembali kajian terdahulu. Maka fungsi kuadrat Y AX kuadrat plus BX plus C pada pernyataan itu dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat plus Q ya. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang koordinat titik puncaknya adalah P, Q, maka Y sama dengan A dalam kurung X min P dikuadratkan plus I. Ini rumusnya. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak 1,3 dan melalui titik 0,0. Nah, karena melalui ini berarti P-nya 1, Q-nya 3, maka kita masukkan ke sini. Y sama dengan X min 1 dikuadratkan plus 3. Grafik melalui titik 0,0 berarti
0 sama dengan A dalam kurung 0,-1 plus dikuadratkan plus 3. Maka di sini min 1 kuadrat adalah 1 dikali A adalah A plus 3. Jadi A sama dengan negatif 3. Nah, A sama dengan negatif 3 kita masukkan ke sini. Jadi A-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka kita peroleh Y sama dengan min 3 kurung buka X min 1 dikuadratkan plus 3. Y sama dengan min 3 kurung buka X kuadrat plus 2. Saya ulangi ya. Jadi di sini X min 1 dikuadratkan kita dapatkan X kuadrat min 2X plus 1. Ini yang 3 ini tetap. Sehingga Y sama dengan min 3 kali X kuadrat adalah min 3X kuadrat. Min 3 kali min 2X berarti min 6. Min kali min plus berarti 6X. Min 3 kali 1 adalah min 3. Ditambah 3 berarti 0. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min 3X kuadrat plus 6X. Jadi fungsi kuadratnya yang kita peroleh yang baru adalah min 3X kuadrat plus 6X. Untuk selanjutnya adalah menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X. Perhatikan. Titik potong grafik dengan sumbu X. Grafik akan menyinggung sumbu X jika dan hanya jika diskriminannya sama dengan 0 atau B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Maka koordinat titik tertinggi atau titik puncaknya atau titik terendah adalah X, 0. Sehingga fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X adalah Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat. Tentukan fungsi yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik 2,0 dan melalui titik 0,4. Fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung di sumbu X di 2,0 adalah Y sama dengan A kurung buka X min 2 kuadrat. Grafik melalui titik 0,4 berarti 4 sama dengan A kali 0 min 2 kuadrat. Maka sama dengan 4A. Maka berarti A-nya adalah 1. Sehingga fungsi kuadrat yang baru adalah Y sama dengan 1 dalam kurung X min 2 dikuadratkan. Atau Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Itu adalah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X. Saya kira itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Silakan kalian pelajari lagi ya. Nah, mudah-mudahan kalian sukses. Selamat belajar. Jangan berhenti untuk belajar ya. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Jangan jadikan hal seperti ini menjadi rintangan bagi kita untuk selalu belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.